fahiya hasanatul zahiri qabihatul batin. Faman nazara ila zahiriha wajadaha halwatan nadratan wa yakhtaru biha wa yamilu ilaiha. Wa man nazara ila batiniha wajadaha kaifatan mudaraha wa ya'tabiru biha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya utawi aqibah. Wa hiya utawi aqibah ikul fana'u fana. Jadi kalimat akibat yang sering diucapkan oleh kita ini, akibatnya begini-begini, ini diambil dari bahasa Arab ya. Aqibah, kalau bahasa Arabnya aqibah. Jadi orang kita nyebutnya akibat. Ya, Abdul Ghafur juga jadi Abdul Ghafur kan, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqwal fana'u fana. Faya mengkutawi mukawanat. Yang dimaksudkan afwan atau mukawanat itu adalah dunia selain daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fahiya mengkuti mukawanat iku hasanatul zahiri, bagus lahire. Bismillahirrahmanirrahim. Iku hasanatul zahiri, bagus lahire. Dunia itu secara lahir bagus, indah, elok ya. Siapa sih orang yang enggak suka melihat keindahan dunia? Qabihatul batini tur ala batini. Qabihatul batini tur ala batini. Dunia ini kalau dilihat secara hakikatnya ini jelek. Kenapa? Jadi saking jeleknya dunia ini, Allah Subhanahu wa taala semenjak mencipta dunia itu, begitu dicipta tidak pernah dilihat, tidak pernah ditengoknya. Ya. Saking alani dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Faman mongko utawi sapane wong iku nadzara ningali sapa man. Keterangan tadi itu yang mengenai semenjak Allah menciptakan dunia tidak pernah liriknya lah bahasanya. Saking buruknya dunia ada dalam ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Diteruskan. Faman mongko disapane wong iku nadzara ningali sapa man, ningali ila zahiriha maring lahire mukawanat atau dunia lah. Ila zahiriha maring lahire mukawanat. Jabe syarat man wajadaha mongko nemu sapa man ing mukawanat. Bismillahirrahmanirrahim. Den temu halwatan ing manis, nadrotan kang mencorong. Jadi barang siapa yang melihat ya, menilai dunia ini dari sisi lahirnya, maka yang ia temukan, maka yang ia jumpai ya, yang ia rasakan dunia itu ya indah, ya menarik, ya menawan, ya gemebiar, ya semua pokoknya terasa indah apabila melihatnya dari sisi lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika orang itu melihat dunia dari sisi lahirnya, tadi melihatnya, menemukannya, memberikan penilaian bahwa dunia itu indah, elok, menawan. Fayakhtaru mongko kebujuk sapa man. Fayakhtaru mongko kebujuk sapa man biya kelawan mukawanat atau dunia. Biya kelawan mukawanat atau dunia. Ya, kalau orang itu melihatnya, menilainya dunia ini sudah menawan, indah, elok, ya seterusnya akan kebujuk, akan tertipu, akan terperdaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamilu lan condong sapa man, wa yamilu lan condong sapa man, condong ilaiha maring mukawanat atau dunia.
wa yamilu lan condong sapa man ilaya maring mukawanat. Pertama akan tertipu, terperdaya, kemudian akan lebih condong kepada dunia. Ini kalau seseorang melihat dunia dari sisi lahir saja. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utai sapane wong iku nadzara ningali sapa man. Waman utai sapane wong iku nadzara ningali sapa man, ningali ila batiniha maring batine mukawanat utawa dunia. Ila batiniha maring batine mukawanat jawabe syarat man wajada mongko nemu sapa man ing mukawanat. Bismillahirrahmanirrahim. Temu jaifatan ing padang sifate jaifa qadaruhu kang anjijiake opo jaifahu ing man. Barang siapa yang melihat dunia, ya, menilainya dari sisi batiniahnya, dari sisi hakikatnya, maka dia akan menemukan, dia akan merasakan, dia akan memberikan penilaian, menganggap bahwa dunia itu seperti bangkai yang menjijikan. Enggaknya nanti, makanya tadi dikatakan di depan, semenjak Allah menciptakan dunia ini tidak pernah meliriknya, menengoknya, karena memang secara hakikatnya itu dunia itu seperti bangkai yang menjijikan, gak mungkin Allah mau menengoknya, meliriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayatabiru mongko nuli ngalap iktibar sapa man. Fayatabiru mongko nuli ngalap iktibar sapa man biya kelawan mukawanat. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang kifulan kacegah sapa man, wayang kifulan kacegah sapa man nganha saking mukawanat. Jadi barang siapa yang melihat dunia dari sisi batiniahnya, secara hakikatnya, maka dia akan menemui dunia itu seperti bangkai yang menjijikan. Kalau dia sudah melihatnya, menilainya dunia seperti bangkai yang menjijikan, maka dia akan mengambil iktibar, mengambil sebuah pelajaran dengan dunia itu, dan dia pun akan terhalang dari dunia. Artinya terhalang dari dunia, tentu pandangannya, pemikirannya, tujuannya bukan dunia lagi. Ngono berarti orang perlu golek orderan mal, ya golek order, tapi tujuannya bukan semata-mata dunia. Kayak gitu maksudnya ya. Golek order, tapi setelah jadi duit kanggo nafkahi keluarga iki wajib hukumnya kok. Ya, nafkahi keluarga, terus kanggo lain-lain juga butuh dana begitu. Jadi bukan semata-mata untuk dunia, tetapi memang sebagai sarana atau sangu kanggo ibadah maring Gusti Allah. Jadi kata orang tua, boleh duit iku mau kanggo sangu ibadah, tapi yo sering ngomong kayak gini. Lah aku urung gelem sholat, urung gelem ngaji. Kata orang di kampung saya dulu Mas Den, kayak gini. Kalau duitku masih kurang, duitnya masih kurang, sembayang juga ratu maknina. Gitu kata. Ini kan namanya berdali kan, yang membela kemalasannya. Ini masih banyak orang di kampung saya yang ngomong begitu. Wah, percuma lah sholat juga nek wetenge kencot ya ora maknina. Padahal mau mawat warung juga paling ngantuk. Orang maknina juga. Ya. Tetapi mencari dunianya, mencari duitnya itu memang dijadikan dalih ya, untuk membela kemalasannya. Semoga kita tidak masuk golongan orang yang begitu. Ya, kita mencari duitnya ini benar-benar untuk sangu kanggo ibadah maring Gusti Allah.
baik melalui ibadah-ibadah mahdoh ataupun ibadah yang khairumah, ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah-ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Kondangan juga orang cukup ampal petok kudu isinya kudu dibuat kan begitu Mas ya. Ya kayak gitu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fan nafsu mengkodi nafsu nafsu iku tangguru ningali opo nafsu ningali ila zahiri khirratiya maring lahire pepahese mukawanat ila zahiri khirratiha maring lahire pepahese mukawanat ai zinatiha tegese pepahese mukawanat sifate zina zahirati kang lahir. Nafsu kita ini, bicara nafsu melihat dunia ini selalu melihatnya dari kacamata lahir, melihatnya dari sisi lahir saja. Contoh misalkan belum apa-apa udah ngomong wah kayaknya kalau punya mobil ini enak, mau ngaji nggak kehujanan, nanti nggak ada alasan lagi nggak datang ke pengajian gara-gara hujan. Terus nanti akan berdiri lagi begini. Iya kalau ada mobil kan bisa nyenangin keluarga, anak, istri, mertua, orang tua semua bisa kebawa. Kalau motor kan cuma istri satu, anak satu, anak gitu. Mertua nggak kebawa, orang tua nggak kebawa. Nah ini biasanya nafsu begitu berdalihnya. Ya, kadang-kadang saya sendiri merasakan ketika menginginkan sesuatu, ini pasti nafsu yang punya peranan ini. Nafsu yang sedang berbisik. Pandai banget. Begitu alasannya. Selalu begitu. Pengen apa saja baunya, ngelesnya begitu. Nanti ntar buat begini kok. Gitu ya. Memang nafsu itu melihat dunia ini dari sisi lahir, manfaat secara lahir. Ini nafsu yang termasuk beres ini masih. Ya, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fatakhtaru mangka kabujuk opo nafsu biya kelawan mukawanat. Oleh karena nafsu melihat dunia ini dari sisi lahirnya, dari sisi keindahannya saja, maka nafsu itu akan tertipu, terperdaya oleh dunia. Ciri-cirinya orang yang sudah tertipu, terperdaya oleh dunia, maka seluruh waktunya digunakan untuk urusan dunia. Udah gitu tujuannya juga dunia semata, bukan untuk akhirat. Jadi bukan mencari dunia, ditasarufkan untuk akhirat itu tidak. Dia semata-mata untuk kesenangan dunia. Ini ciri-ciri orang tertipu, terperdaya oleh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Halakaya wa tahlikulan rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahrikulan rusak apa mukawanat sahibataha ing wong kang duweni mukawanat. Wa tahlikulan rusak apa mukawanat rusak sahibataha ing wong kang duweni mukawanat. Pertama, akan menipu, membuat seseorang terperdaya dunia itu. Keduanya juga akan merusak orang itu, merusak yang memiliki dunia. Rusaknya bagaimana? Rusaknya sebab lupa terhadap perintah Allah, lupa terhadap urusan akhirat. Itu rusaknya begitu ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalbu utawi ati. Jadi beda ya nafsu dengan hati ya. Wal qalbu utawi ati ku yang guru ningali opo qalb, ningali ila batini ibratiha maring batine. Bismillahirrahmanirrahim.
ila batini ibrati maring batine alane mukawanat ibroh ila obaiha ila batini ibrati maring batine alane mukawanat ila obaiha tegese maring piro-piro alane mukawanat sifate kobai albatinati kampung sobatin sifate kobai albatinati kam batin fayak tabiru mongko ngalap iktibar menjadikan sebuah pelajaran apa kelep ya kelawan mukawanat wayaslamulan selamat apa kelep wayaslamulan selamat apa kelep selamat min syariah saking alane mukawanat. Jadi perbedaan antara nafsu dan hati ketika menilai dunia ini, kalau nafsu melihat dunia memandangnya dari sisi lahir, yang dilihat hanya keindahannya saja. Karena yang dilihat keindahannya saja, oleh sebab itu nafsu akan tertipu, terperdaya dengan dunia. Nah, kalau hati kita ini memandang dunia, memandangnya dari sisi batinnya, secara hakikatnya, ya. Memandang bukan dari sisi keindahannya, tapi memandang dari sisi keburukan dunia ini, dari sisi madorotnya, dari sisi dampaknya, ya, bukan melihat dari sisi manfaatnya saja, tapi dari sisi madorotnya juga. Ya. Oleh karena hati kita ini ketika melihat dunia, melihatnya dari sisi madorotnya, melihatnya dari sisi hakikatnya, maka hati kita akan mengambil iktibar dengan dunia yang ada atau dunia yang dimiliki, mengambil sebuah pelajaran. Iki pun dua kayak manfaat apa enggak? Jangan-jangan apa yang aku miliki ini akan menjerumuskan aku dalam dosa. Begitu mikirnya. Kayak tabirubi, ya, mengambil iktibar, mengambil sebuah pelajaran. Enggak cuma senang. Ya, yang senang nafsu. Tapi hati sebenarnya masih mikir-mikir, ya, masih mikir-mikir. Ini bakal nyusahna aku apa orang? Nafsu ya pasti seneng. Apapun, ya, segala bentuk duniawi buat nafsu itu menyenangkan, ya. Segala nafsu buat nafsu itu menyenangkan. Tapi buat hati ini masih mikir-mikir. Ini bakal nyenangi apa orang? Ya, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena hati ini mengambil sebuah pelajaran dengan dunia, maka hati itu akan selamat dari segala keburukan dunia. Jam berapa? Sudah ada setengah jam belum? Ya, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. In aradta lamun ngarepake sapa sira. In aradta lamun ngarepake sapa sira, ngarepake ayakuna yen to ono. In aradta lamun ngarepake sapa sira, ngarepake ayakuna ing to ono. Ono iku laka kadhe sira apa izun mulya. Apa izun mulya sifat izun layafna kang ora sirna apa izun. Apabila kamu mengendaki, kata musonef, kata penyusun kitab, yakni Sayyid Ahmad bin Athaillah, penyusun kitab matan ini, in aradta ayyakuna laka izun layafna, apabila kamu menghendaki, ya, untukmu kemuliaan yang tidak pernah fana. Kalau kita menginginkan kemuliaan yang tidak pernah hilang, kemuliaan yang abadi, ya, kemuliaan yang tidak pernah rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya seperti apa? Ya.
bi antas tahniya koyo yento amri semugi sapa sira bi antas tahniya koyo amri semugi sapa sira amri semugi ngancami ngil asbab saking sekabehane pira-pira sebab anjami ngil asbab saking sekabehane pira-pira sebab amri semugi biwujudi musabbabiya kelawan wujudi zat kang nyebabi asbab. Tadi di depan dikatakan in aradta ayyakuna laka izun lafina la yafna. Apabila kamu menghendaki menginginkan ya, kemuliaan untukmu yang tidak pernah fana. Nah, contohnya seperti apa? Kemuliaan yang tidak pernah fana. Ya, kita menginginkan kemuliaan, kita butuh kemuliaan, membutuhkan juga sebab, seluruh sebab kita juga butuh, ya. Sebab-sebab adanya kemuliaan itu kita membutuhkan, memerlukan. Tetapi dibarengi dengan wujudnya musabab, artinya kita butuh duit, kita nyari duit untuk suatu kemuliaan. Kemuliaan itu diantaranya menjaga harga diri kita, menjaga kehormatan kita, menjaga kehormatan keluarga kita. Tapi perlu diingat, ketika kita mencari sebuah sebab untuk mendapatkan kemuliaan itu, untuk menjaga kehormatan kita, keluarga kita, jangan sampai lupa dengan zat yang membuat sebab itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kata lain, kalau kita ingin sebuah kemuliaan yang tidak pernah sirna, yang tidak pernah hilang, mestinya kita selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apapun yang kita usahakan itu tidak pernah dari lalai, tidak pernah dari lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuannya juga karena Allah, ya, tujuannya karena Allah. Ya kayak tadi, ya Mas Eli misalkan pilih motor, tujuannya biar bisa buat menjemput order ini sudah cair buat ngurusin keluarga, sebagian buat sanggup ibadah, kan nggak sirna, tujuannya Allah juga. Terus ada kesempatan untuk menghadiri majelis ta'lim. Nah, ini namanya masih membutuhkan sebab, tapi dengan menghadirkan wujudnya yang membuat sebab itu. Ya, kita usaha tetap masih usaha, tapi tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya karena Allah. Tidak lupa Allah, dan tujuannya juga karena Allah. Jadi apapun yang kita lakukan semoga semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita bermuamalah, bergaul, berinteraksi dengan masyarakat juga semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kadang saya sendiri juga masih merasa ada campur-campuran, ya, dalam hal apa saja masih kecampuran. Belum, kalau dibilang bersih ya masih jauh dari kata bersih, dibilang ikhlas masih jauh dari kata ikhlas. Seperti itu tadi, ya, nafsunya masih terus berbisik, begini mal biar begini. Kadang-kadang kalau saya lagi nyadar, ini nafsu mesti nih yang lagi bicara, ya. Jadi coba dipahami ketika nafsu sedang bicara dengan hati yang sedang mengingatkan kita, yang sedang anjil bicara, itu coba dirasakan, itu ada bedanya kok. Kalau hati pasti mikirnya itu yang baik-baiknya, walaupun secara nafsu ini juga manfaat, ini juga bagus untuk urusan dunia, untuk urusan agama, untuk arisan, ini juga bagus, tapi nanti hati akan lebih jeli lagi, ya, akan lebih jeli lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu kurang teman satu ne musabbab iku bakin langgeng, tetap kekal, iku baki langgeng. Bismillahirrahmanirrahim. Fayakunu mongko ono opo ta'aluku ka pergantungan iro
apa ta'alluquka pergantungan ira bergantungan bi kelawan musabab iku isun kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Iku isun kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, khabar yakunu ya. Bismillahirrahmanirrahim, tak ulangi. Fayakunu mangko ana apa ta'alluquka pergantungan ira bi kelawan musabab ana iku isan kemuliaan. Sifat isan la yafna kang ora ana sirna. La yafna kang ora ana sirna apa is. Jadi apa yang tidak sirna, apa yang tidak hilang itu, yang tidak hilang itu adalah ketergantungan kita, keterkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi depan dikatakan apabila kamu menginginkan kemuliaan yang tidak pernah sirna, maka contohnya kita masih butuh beberapa sebab ya, tetapi jangan lupa dibarengi dengan wujudnya, dengan hadirnya yang membuat sebab itu. Alasannya karena yang membuat sebab itu ya, itu kekal. Nah, ketergantungan kita atau keterkaitan kita dengan yang membuat sebab itu merupakan kemuliaan yang tidak pernah sirna. Ya, kalau kita ingin mulia sebab jabatan itu ada batasnya. Kalau kita kepingin mulia ya di mata orang karena kegantengan itu juga ada batasnya. Nanti ada waktunya ya. Sekarang masih gantengnya berkurang kan gitu. Kalau kita menginginkan kemuliaan dengan kecantikan itu juga ada waktunya. Nanti ada yang astagfirullahaladzim. Ya begitu ya. Tapi kalau kita menginginkan kemuliaan dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ketergantungan, dengan keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah kemuliaan yang tidak pernah Ini barangkali pertemuan pada kali ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan teman-teman semuanya ya. Amin.